Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Marcelina dari kelas C2 Perbankan Syariah NIM 19504-193. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian konsumsi, teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, distribusi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan, dan lain sebagainya, atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Dalam kajian teori ekonomi konvensional, utility sebagai pemilik terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Dan yang kedua, tujuan konsumsi. Bagi seorang muslim, tujuan utama mengkonsumsi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, niat mengonsumsikan sesuatu adalah untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah agar mendapat pahala. Di sini ada beberapa tujuan mengonsumsikan sesuatu, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua mempertahankan status sosial, yang ketiga mempertahankan status keturunan, dan keempat mendapatkan keseimbangan hidup, dan masih banyak lagi. Dan ini ada teori konsumsi dalam perspektif konvensional dan teori konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama, teori konsumsi dalam perspektif konvensional. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Yang kedua, teori konsumsi dalam perspektif Islam. Dalam pendekatan ekonomi Islam, menurut M.A. Manan, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Menurut beliau, perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang Islam. Di sini juga ada lagi prinsip dan etika konsumsi Islam. Yang pertama, prinsip konsumsi dalam Islam. 1. Prinsip keadilan. 2. Keberhasilan. 3. Prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Dan yang kedua, etika konsumsi Islam. A. Tauhid. B. Adil. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar kurva ini. Titik X menunjukkan persinggungan antara kurva Z dengan kurva C, atau di mana Y sama dengan C. Ini adalah titik saat besaran konsumsi setara dengan besaran income. Yang kedua, CO mengindikasikan bahwa konsumsi akan tetap dilakukan walaupun income sebesar 0. Yang ketiga, ingat bahwa proporsi tambahan konsumsi lebih rendah daripada proporsi tambahan income, sehingga menimbulkan ruang di mana kurva C menjadi lebih landai daripada kurva Z, dan seterusnya menjadi lebih landai daripada kurva Z.
ruang inilah yang menjadi proporsional untuk tabungan atau bisa dikatakan sebagai S. Yang terakhir adalah ruang sebelum titik X menunjukkan konsumsi income. Untuk memenuhi hal tersebut bisa diambil dari tabungan terdahulu atau melakukan pinjaman. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.